Selamat malam Bang Pendi. Malam-malam, silakan. Bang Sophia Tomoti. Nah, ya gini Bang. Ya intinya kita nih, aku mau belajar lah. Nah, sama-sama belajar kita kan. Intinya tuh kita tuh sama-sama belajar. Ibarat kita bukan mencari pembenaran lah gitu kan. Karena tujuan hidup kita yang namanya Tuhan itu pasti satu. Tidak mungkin banyak kan. Karena ujung-ujungnya kita nih semuanya mati. Kalau mati tentu ada pertanggungjawaban kita. Ini kalau kita cara berpikir umpamanya. Kalau hidup hanya untuk hidup aja umpamanya, ya apa bedanya kita nanti dengan binatang umpamanya kan. Dia tidak punya pikiran. Tapi Allah tuh pasti ada tujuan. Dia menciptakan bumi ini untuk menguji manusia. Maka diciptakanlah dengan ilmunya umpamanya bumi ini dengan ilmu dia. Diciptakannya setan, malaikat. Semua itu kan hanyalah untuk ada yang menyampaikan wahyu namanya malaikat, setan pemain untuk menguji kita. Diberikanlah mana yang jalan benar, mana jalan yang salah kan itu. Intinya, endingnya setelah kita mati nanti pemain tidak bertanya-tanya kita lagi. Makanya ada Allah menguji kita. Untuk apa Allah menguji kita? Allah menciptakan malaikat dan iblis itu sebelum menciptakan manusia, betul? Mana duluan diciptakan, manusia atau setan dan iblis? Kalau dalam adabnya diceritakan dalam apanya pemanya kan setelah yang namanya malaikat kan itu dalam apanya Bang. Tapi nanti ada lagi kalimat mustasabihat. Nah, iya, yang saya tanya malaikat dan iblis itu diciptakan duluan apa belakangan daripada manusia? Gimana? Mana yang duluan diciptakan, malaikat dan iblis atau manusia dan atau Adam? Mana duluan yang diciptakan? Kalau dalam cerita apanya dulu umpamanya. Kamu jawab saja, mana duluan diciptakan oleh Allah, manusia atau iblis? Nah, kenapa harus muter-muter? Kalau jelas itu umpamanya iblis duluan kan, tapi disuruh tunduk kan. Nah, ini. Nah, ini Bang, kita cari dulu umpamanya siapa yang ini kan kita biar dari awal, ini narasimu. Umpamanya jelaskan nanti. Ini Bang Nabil, ini kita ikuti narasimu. Iya, biar dari awal pelan-pelan, biar nanti kita akan meningkat, jangan langsung lompat ke tangga kelima, Pak. Susah nanti bisa jatuh. Makanya saya bilang dari penciptaannya dulu, ya. Nah, ketika setelah itu baru diciptakanlah manusia. Enggak, ini kronologis saja, kronologis. Tuhan juga. Biar kita tahu, santai lah, relax lah. Saya dari tadi diam aja mendengarkan. Terlalu nggak tenang nanti stroke pula kan. Loh, yang nggak tenang dia, saya dari tadi diam kok dia benar. Terus tenang kan, nyaman. Allah melarang manusia untuk menyembah setan ya, Bos ya. Tetapi di dalam surga Allah pernah menyuruh setan untuk menyembah manusia. Iya. Oke ya. Jadi gini. Setelah manusia diciptakan, artinya Allah menciptakan manusia untuk dicobai, bukan? Itu dengan ilmu dia itu ada tujuan semuanya kan? Iya, artinya Allah menciptakan manusia untuk dicobai karena Allah sudah menciptakan setan dulu. Iya. Allah kan sudah menciptakan iblis untuk mencobai manusia. Itu kan tadi narasimu. Iya, nah itu nanti Bang, itu poin kita dulu penjelasan tentang Tuhan. Enggak. Ini dari narasimu. Ini dari narasimu yang ku kejar. Jadi gini, ketika kau bilang bahwa iblis diciptakan untuk mencobai manusia, artinya baru Tuhan menciptakan neraka dan surga. Artinya tujuan Allah menciptakan manusia untuk dicobai iblis, betul? Iblis itu hanya untuk ujian aja sebetulnya Bang. Iya. Nggak berani dia jawab. Nggak berani dia jawab. Muter-muter iblis untuk ujian, Ini aja Bang, biar dapat inti poinnya. Pemanya dalam Bang dalam Kristen apa pemanya. Iya, jangan. Yang bahas siapa Tuhan. Biar dapat poinnya Pak. Biar dapat poinnya. Tenang dulu, relax lah. Biar dapat poinnya bahwa. Iya, dapat poinnya. Biar dapat poinnya bahwa manusia kok baik-baik aja ya Bang. Aduh, capek dah. Iya. Ini kan dari narasi, ini dari narasimu. Dari narasimu ditanyakan oleh Bang Nabirong, saya tanyakan.
Coba kamu jawab. Kenapa tidak berani kamu jawab gitu loh? Saya sering berkata begini, Bang Rilek Bos ya. Jelaskan dulu, Bang. Jangan kamu minta penjelasan dari kami. Otak kalian tuh nggak nyampe. Ini dari pernyataanmu, ini dari narasimu yang kamu bawakan ketika kamu naik. Gini bro, Rilek. Awal di saat kamu awal berbicara tidak ada yang potong satupun. Ya, kami hanya dengar. Iya. Begitu sudah panjang lebar kamu bicara. Lah kau dengar. Iya. Kami dengar. Umpamanya saya membuka ayat ini, umpamanya dengar ini dari narasimu. Begini bros, diam dulu sebentar ya. Sebentar. Saya ingin untuk kau 3 jam. Saya ingin berbicara sedikit. Mau dengar-dengaran. Ya, saya ingin kasih tahu kamu Rilek Bros gini. Kenapa kalian tidak pernah mau ditanyakan tentang iman kalian? Selalu kalian mau bertanya. Nah, karena kalian takut. Tidak ada jawaban kalian. Tidak tertulis. Karena selama ini kalian asumsi. Tetapi semua yang kalian asumsikan itu kalian tuduhkan kepada kami orang Kristen. Padahal kami orang Kristen, setiap pertanyaan kalian selalu jawabannya ada dalam Alkitab. Berapa banyak tadi teman-teman kalian yang naik kemari? Ditanyakan kepada kami di atas ini. Semua jawabannya kami pakai Alkitab. Kak Sofi tadi pakai ayat Alkitab. Bro Timothy tadi pakai Alkitab, Bang Nabirom pakai Alkitab. Begitu imanmu ditanyakan, kenapa nggak bisa jawab? Nggak berani kamu jawab. Kenapa? Begini bang, begini bang, kenapa muter-muter gitu loh? Ya, ini bukan muter-muter pertanyaannya dulu. Bukan, sekarang kamu jawab apa yang ditanyakan oleh Bang Nabirom. Silakan Bang Nabirom, saya diam Bang Nabirom, silakan. Perbandingkan aja. Bang Nabirom, saya diam Bang Nabirom ya. Saya serahkan kepada Bang Nabirom, silakan Bang. Nah, ya, saya mute dulu. Ya. Silakan Bang. Bang Nabirong. Halo Bang. Oke. Diam dulu ya. Oke, biar kita perbandingkan bagaimana ajaran yang kalian kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing ya kan? Iya, biar kita perbandingkan dari awal. Iya, oke. Biar nanti saya bikin perbandingan bagaimana di Alkitab. Makanya saya tanya dulu. Ya. Biar nanti saya bisa kasih tahu perbandingannya bedanya di mana. Ya. Oke. Ya, oke. Abang diam dulu sebentar. Nanti abang punya waktu. Ya. Jadi gini, ketika tadi abang bilang bahwa iblis itu diciptakan dan neraka itu diciptakan untuk menguji manusia, artinya manusia diciptakan memang udah dirancangkan, ada yang ke neraka, ada yang tidak, kan seperti itu, ya kan? Betul ya? Ya, artinya Allah merencanakan. Sebentar dulu belum. Aduh, kau nih. Oke. Artinya Allah memang sudah merencanakan itu dan manusia diuji karena manusia tidak diciptakan untuk suci, tetapi memang untuk diuji dan berdosa karena sudah disiapkan tempatnya untuk berdosa dan tempatnya orang yang kuat. Nah begitu. Perbedaannya adalah dengan kekristenan, manusia tidak pernah direncanakan untuk berdosa, tetapi manusia diciptakan dengan kudus. Hanya ketika manusia itu lengah dan iblis menggoda mereka, itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi berbeda. Allah kami tidak pernah merencanakan atau merancangkan atau membuat sesuatu yang tidak baik bagi manusia. Nah itu perbedaannya dulu ya. Artinya Allah kami tidak pernah jahat dan merancangkan itu. Itu dulu dari dasar. Gitu. Nah bagaimana Allah kalian bisa merencanakan dan menciptakan iblis untuk menggoda manusia dan menyiapkan neraka untuk orang-orang yang digodanya? Silakan. Dulu, Bang. Apa umpamanya tentang Tuhan abang aja dulu umpamanya. Berat. Ya itu dulu. Kalau tentang Tuhan kami gini, Tuhan kami bisa kami jawab karena kami bisa menjawab dan punya bukti. Kalau ya, kalian nanti hanya hayalan, Tuhan saya. Kalian hanya hayalan karena tidak pernah nyata, tidak pernah zohir, tidak pernah wujud. Sementara 20 sifat Allah itu yang pertama adalah wujud kidam bako. Baru mana wujudnya? Nanti saya jelaskan menurut saya, Bang. Nah, mau menjelaskan yang mana dulu? Kamu mau yang mana? Tapi Bang jelaskan aja dulu umpamanya Tuhan apa Yesus. Kenapa kalau lari ke Tuhanku, Tuhan kamu aja kamu tidak bisa menjelaskan, kenapa lari ke Tuhan orang? Iya. Coba kamu jelaskan Tuhan kamu supaya kami beriman kepada Tuhan kamu. Sama-sama belajar, Bang. Enggak, kamu bukan untuk belajar, kamu untuk ngolok-ngolok. Sebentar Bang Pendi. Begini. Tadi kan saya sudah bilang,
Tunggu, relax. Tadi kan saya sudah bilang, bagaimana kau mau memperbandingkan antara Tuhan kami Yesus yang punya nyata dan punya karya dengan Tuhanmu yang tidak pernah punya nyata dan punya karya dan punya wujud. Sementara kalian mengakui bahwa Allah kalian itu punya sifat 20, yaitu wujud. Salah satunya. Sekarang coba buktikan kalau dia adalah benar adalah Allah. Di mana kata dia yang maha wujud ini? Di mana pernah dia wujud? Coba silakan Anda jawab dulu itu. Ya, tadi Bang kan udah jawab, Tuhan Abang itu berwujud gitu kan. Tentu umpamanya dalam nanti saya jelaskan Bang, biar dapat apa. Enggak, itu pertanyaan saya dulu jawab. Iya. Saya sudah jawab bahwa Tuhan saya ada wujud. Sekarang Tuhanmu ada wujud atau tidak? Masalah di situ. Ya, saya jawab satu-satu. Ya, oke. Maksudnya wujud Tuhan itu dengan ilmu dia, Bang. Contoh bahwa alam ini nyata kan, itu wujud. Alam Tuhanmu alam. Bumi dan istrinya, ciptakan manusia, gunung, matahari. Itulah yang pamanya kan nyata tuh Bang. Itu yang kalau Tuhan itu berwujud selesai sudah hidupnya Bang. Oke, sebentar. Hidup lagi kan? Oke. Untuk apa malaikat? Kan itu pertanyaannya. Oke, jadi wujudnya. Jadi Anda mengatakan wujud Allah itu adalah alam. Artinya Allah itu sama dengan ciptaannya, begitu? Karena berwujud. Wujudnya alam. Artinya Allahmu adalah alam itu sendiri dan ciptaannya. Bukan sama dengan ciptaan, itu ilmu dia Bang. Loh, manusia diciptakan dengan 20 sifat itu. Apakah 20 sifat kalau disamakan nanti larinya beda nih Bang. Bukan begini Bang. 20 sifat itu punya siapa? Itu kan sifat Tuhan, kan dijelaskan ya. Oke. Apakah itu sifat bumi atau alam? Sifat itu makanya nanti dijelaskan Bang. Makanya alam itu dia menciptakan berserta isinya. Oke, jadi kalau wujud yang itulah yang disebut pemain nanti namanya Allah, jelas. Oke. Nah, gini, wujud dia adalah wujud kidam bako, ya. Manusia ciptakan ada takdir. Contohnya alastu birabbikum qalu bala sahidna. Sebagaimana perjanjian di dalam ruh tadi, berkata Allah, hai ruh, apakah engkau mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Iya, kata ruh. Ruh kita ini patuh pada Allah Bang. Ada takdir nanti kita kaji Bang. Oke. Abang dikuasai Tuhan Bang. Kalau tidak dikuasai Tuhan, Jabariyah sih. nanti kita jelaskan juga yang lain Bang. Cuma Abang menentukan jalannya lagi. Mau jalan baik atau jalan buruk nanti nih. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Gini kan, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Bagaimana kita bisa membuktikan ketuhanan kita kalau Anda tidak pernah melihat dan merasakannya? Titip ya teman-teman ya. Tuhan itu tidak akan melihat seperti itu Bang. Makanya kita harus melihat kebesaran dia Bang. Artinya gini Pak, artinya gini. Iya, sebentar. Artinya kalau memang tidak bisa dilihat dan tidak ada wujud dan tidak ada sifat dan tidak ada, artinya sifat wujud yang kalian sematkan kepada Allah itu adalah kebohongan. Gini aja logikanya Bang. Kalau Tuhan itu berwujud selesai sudah kan, maka Tuhan itu gaib. Oh, Tuhan. Nama tunziru manittaba dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Waduh, Tuhan. Berikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan walaupun Tuhan itu. Kenapa jadi peringatan? Nah, gini loh. Peringatan, makanya ada. Iya, begini. Artinya harus kita buang sifat 20 yang katanya dia adalah al-wujud. Dulu tadinya Bang saya Zahir dan batin. Makanya saya udah buka juga sedikit nih kan. Lah kan Allah itu kan zahir dan batin. Siapa pamannya ada Roh Kudus atau Rasul Allah atau Bapa. Itu mudah, itu kita sudah rasakan semua. Ini yang saya tanyakan ini, yang tidak pernah orang lain satupun bisa menjelaskan bagaimana Tuhannya. Karena coba kau jelaskan bagaimana Tuhanmu, silakan. Tadi saya jelaskan Bang, makanya saya tanya sama Bang. Tolong Bang jelaskan. Saya tidak Tuhan saya. Abang tidak pernah menjelaskan kebagaimana Tuhan. Hewan, tumbuhan, manusia, segala daripada itu yang menciptakan itulah yang kusebut namanya Allah. Saya yang menciptakan apa? Yang menciptakan apa? Allah itu adanya di abad ke-7, tidak pernah Allah menciptakan bumi. Bang, makanya saya buka tadi ayatnya. Alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Dari jelaskan tuh Bang. Sampai dijelaskan apa rupanya? Perintahkan kepadamu janganlah menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Wa anyabuduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah aku. Inilah jalan yang lurus. Jelas Bang?
Aduh, Di nggak surga nyambung. Allah Nggak pernah nyambung, menyuruh Bang. setan Nggak untuk nyambung. menyembah manusia. Contoh Di surga Allah pernah menyuruh setan untuk menyembah manusia. Ya, Mana? di surga Allah pernah menyuruh setan untuk sujud kepada manusia. Tapi Sampai yang setan namanya tidak mau, sampai ini setan ingkar, diusir Bang. oleh Allah gara-gara Nah, setan tidak mau makanya sujud setan kepada telah Adam. berjanji untuk menyesatkan yang nama manusia. Ini sebetulnya skenario Tuhan aja untuk menciptakan bumi, Bang. Oke, Bang. Jelas Suka-suka ya? kau lah. Suka-suka kau lah. Apapun yang mau kau jawab. Bang Pendi, Sekarang tolong Capek, menjelaskan yang tadi yang saya tanyakan dulu. Saya udah jawab tentang Tuhan dulu, Bang. Apa yang kamu jawab? Makanya Ditanya apa? Allahus somad, Allah yang esa, tidak beranak, tidak beranakkan, tidak sedang sebanding dengan dia. Selagi Oke, manusia ada oke. diperanakan, Mari kita lihat. Dia goyang. Mari kita lihat. Wujud. Nggak Oke. mungkin, Bang. gua Oke. jadi lapar nih kalau kayak gini tahu nggak? Oke ya. Santai aja, Bang. Oke. Tenang aja. Relax. Oke. Gara-gara dia gelap. Ketika kamu mengutip Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, ya. Allahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya di surat Al-Ikhlas tersebut bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, benar? Ya. Nah, kenapa Allah tidak beranak? Dan kenapa Allah tidak peranakkan? Itulah membuktikan dia tuh esa, Bang. Jadi tidak ada lagi orang menggaji siapa mencipta. Menurut surat An-Nisa, Itu, Bang. ya. Oke, mari kita melihat surat Al-Baqarah, Yeah. ya. Sorry. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Dapat apa Ya, ya? Tolong mari menjelaskan kita lihat, tentang mari itu. kita lihat, mari kita lihat, bro, mari kita lihat ya. Sama-sama, Kamu jangan Bang. bertakiah Sama-sama dengan belajar, saya, kan? Oke. Dia ya. banyak Kamu apa, jangan bertakiah dengan saya ya. Enggak. Santai Oke, aja, Bang. oke. Dalam surat Al-An'am kamu buka ayat 101. Silakan kamu bacakan kepada kita semuanya. Aku lagi di luar ntar ya, Bang. Oh, dari luar. Oke, saya akan bacakan ya. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibahu wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dia, ya, saya tidak tahu ini yang berbicara di sini Allah ya, tapi Allah merujuk kepada dia. Aku tidak tahu dia di sini yang dimaksud oleh Allah siapa. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalau seandainya dia punya istri, pasti dia beranak dong. Nggak maksud Abang nih pertanyaannya kemana nih? Kamu bilang tadi Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Iya. Seandainya dia, coba kamu pahami surat Al-An'am ayat 101. Artinya, Bang? Artinya dia Allah pencipta langit. Nanti Bang Nabi Rong bisa berrelasi ke dia ya. Iya. Silakan, Bang. Coba tengok. Oke. Surat Al-An'am ayat 101. Saya baca arti dulu, nanti Bang Nabi Rong tanyakan ke dia ya. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Silakan Bang Nabi Rong. Ya. Maksudnya begini, ketika Abang tadi bilang dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, kenapa dia tidak beranak? Berarti kan enggak masuk logika kan? Enggak dulu. Bukan dengerin gini. Ya, jadi kenapa kita mainkan logika pikiran sini. Iya, dengerin. Ini saya bisa halus, bisa tajam. Ya. Kalau Abang masih ngoyol, saya bisa tajam gitu ya. Tapi ini saya main halus. Ketika Allah tidak punya anak, dikatakan tidak mempunyai anak, itu bukan karena dia, ya. Bukan karena dia tidak bisa atau tidak mampu, tetapi karena dia tidak punya istri. Lalu dikatakan di ayat yang lain dikatakan, jikapun kami ingin bermain-main dan ingin punya istri, maka akan kami ambil dari sebangsanya kami, dari sisi kami katanya, kan gitu. Nah, artinya bukan karena Allah tidak punya itu, bukan karena dia unik dan bagaimana, tidak. Sebenarnya dia bisa punya anak, cuman karena dia tidak punya istri, makanya dia tidak punya anak. Itu intinya, gitu loh. Itu logika, Bang tuh. Loh iya. Ini tidak punya istri, tidak punya anak dia, Bang. Kitab kami, Bang.
Iya, memang dia tidak punya anak, tidak punya istri. Tuhan ini punya istri, punya anak. Nah mungkin bang, makanya dijelaskan di dalam ayatnya. Iya. Dia tidak beranak, tidak pernah kan, tidak ada sebanding dengan dia. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang mengkaji dia. Umpamanya siapa menciptakan, sama seberikan logika. Iya. Gitu. Perhatikan ayat tersebut. Perhatikan ayat Al-An'am 101. Perhatikan ayat Al-An'am 101 penekanannya. Itulah bang. Enggak, penekanan kalimat itu begini. Kenapa dia tidak punya anak? Jawabannya adalah karena dia tidak punya istri, bukan karena dia memang harus tidak nikah atau dia mau. Loh, kalau dia punya istri sudah pasti mungkin saja, tapi bisa jadi juga nggak punya anak. Siapa tahu dia nggak bisa kan? Ya, jadi memang dia tidak punya anak bukan karena dia adalah Allah, tetapi karena dia tidak punya istri. Kalau dia punya istri, jelas kemungkinannya 50-50 dia punya anak gitu loh. Itu bukan manusia bang, maka saya berikan logika biar abang ngerti. Saya punya ilmu, saya ciptakan sebuah kehidupan. Relax, aku mau nanya dong. Nah, kamu nggak bisa punya anak karena nggak punya istri, kok Maryam bisa punya anak tapi nggak punya suami? Coba kamu jelaskan. Ya sama aja dengan Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu lagi kan. Adam itu diciptakan. Adam diciptakan dengan tangan Allah. Jadi itu kan dengan kuasa dia, kehendak dia. Loh, Pak, iya, maksud saya begini, Maryam itu kan manusia biasa. Dengerin pertanyaan saya. Maryam kan cuma manusia. Tapi Maryam bisa punya anak, nggak punya suami. Kenapa Allahmu nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Itu loh pertanyaan saya. Katanya Allahmu maha kuasa. Tuhan itu tidak mungkin tidak membuat suatu pertanyaan saya nggak seperti itu. Sesuai dengan apa? Maryam Dia ini cuma seorang dalam manusia. Perhatikan pertanyaan saya. Maryam cuma seorang manusia. Dia bisa punya anak tanpa punya suami. Allahmu katanya maha kuasa. Kok Allahmu berkata aku nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Nah, ada dia berkata punya anak, punya istri. Loh, surah Al-An'am ayat 101, surah Al-Jin ayat 3. Mbak, mana? Tolong nggak lihat kan aku. Oh, dia nggak hafal Quran, teman-teman. Bukan hafal, Mbak. Lihatkan aja, enggak mungkin saya hafal. Maryam itu seorang manusia biasa. Mbak Sophia, Maryam bisa punya anak tanpa punya suami. Kenapa Allahmu yang maha kuasa nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Coba kamu jawab. Mbak, kan udah dijelaskan analoginya tadi gampang kan. Saya punya ilmu, Nah, saya nggak tanya analogi, saya bertanya mengapa Maryam jadi nggak perlu lagi ditanya pemana dia punya istri apa, maka dia tidak pernah. Maryam punya anak tanpa punya suami nggak? Tanpa punya pasangan nggak? Tanpa punya sohib nggak? Sebetulnya itu bisa dikaji dalam ilmu biologi. Maryam bisa punya anak tanpa punya sohib. Kenapa Allahmu nggak bisa punya anak karena dia nggak punya sohibah? Mbak, kalau yang namanya Maryam nggak punya anak, ya dia punya anak tapi nggak punya ayah, bisa dalam ilmu biologi, Mbak. Ilmu biologi yang namanya air mani itu hidup dalam air, Mbak. Bisa jadi. Nah, dia mandi di dalam air, tapi atas kehendak Allah. Air mani hidup dalam air katanya teman-teman. Sering bikin aja nggak jadi dia, Mbak. Lapar gua dengernya. Atas kehendak dia kan. Nah, relax. Air mani itu bisa jadi anak. Air mani bisa jadi anak gitu. Udah jelaskan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faiza wasimun mubin. Kamu ini sok-sok baca Arab gitu loh. Kamu sok-sok baca Arab. Nanti ketika ditanyakan kamu nggak paham. Ditanya dia jawab, tapi santai aja bang. Kita mamanya untuk sering aja kan. Jangan kemana-mana, kamu jawab dulu. Kenapa Maryam yang manusia biasa bisa punya anak tanpa punya pasangan, tanpa punya sohib, tanpa punya suami, tapi Allahmu nggak bisa punya anak karena nggak punya istri, coba. Si muter-muter. Saya jawab tadi, Mbak. Di dalam ilmu biologi yang namanya air mani itu hidup dalam air, Mbak. Bisa jadi dia nggak tanya itu, saya tanya kuasa Allah. Tapi semua itu atas kehendak dia, kuasa dia, Mbak. Oke, saya menciptakan Adam. Saya tanya. Tanpa ayah dia jadikan, Mbak. Saya tanya. Perhatikan pertanyaan saya. Di dalam Quranmu, Maryam punya anak tanpa punya sohib, tanpa punya suami. Kenapa Allah mau bilang, aku nggak bisa punya anak karena aku nggak punya sohibah? Karena dia nggak punya pacar, nggak punya girlfriend. Kamu jawab. Mbak, yang menciptakan manusia nih, Mbak, dia semuanya. Saya nggak tanya yang menciptakan manusia. Saya bertanya mengapa? Semua itu atas kehendaknya, Mbak. Contohnya kayak gini, Mbak. Banyak orang udah bikin, Mbak, ada suami istri tapi nggak punya anak kalau nggak atas kehendak dia, Mbak. Capek tawaf, Bang Pendi. Gue lapar jadinya. Bang Pendi nggak lapar? Allah ini masalahnya dia jomblo, Bang Pendi.
Kalau Allah dicari Sudah saya pasangan, jawab, ya, Mbak. ya. Sekarang umpamanya Nggak usah bertanya umpamanya. lagi, Mbak. Tolong jelaskan umpamanya apa artinya Rasul, apa tuh Roh Kudus, apa tuh Allah, apa bapaknya. Enggak, jangan kemana-mana. Kita bicara anak Allah. Kan jadi Ya. kan Makanya saya udah berkata jawab begini, tadi, relax. tapi dia umpamanya pertanyaannya Diam, ke diam. sini. Kamu Kalau diam, kamu Tuhan diam. tuh apa? Relax, kamu diam ya. Ya. Ketika Mesias itu disebut anak Allah, orang Yahudi, ketika Yesus mengklaim aku Mesias, berarti engkau mengklaim anak Allah, kata orang Yahudi. Ya. Lalu orang Yahudi tuh nggak berpikirnya, cara pikirnya kayak orang kalian, orang Arab. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak karena dia nggak punya istri? Enggak, karena orang Yahudi ngerti bahwa anak Allah itu artinya Allah dalam rupa manusia. Dia mengklaim dialah Allah yang turun dalam rupa manusia, itu disebut anak Allah. Mereka tidak pernah berpikir Allah itu punya istri, lalu istrinya hamil, lalu istrinya punya anak namanya Yesus. Mereka nggak pikir begitu caranya. Jadi istilah anak Allah di dalam Quran itu adalah istilah biologis. Allahmu itu tidak mengerti cara pandang orang Yahudi ketika mengkritik iman kami. Sedangkan di dalam Alkitab anak Allah itu artinya teologis. Maka Adam di dalam Alkitab disebut anak Allah di Lukas 3. Maka Nuh kita semua ini di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Kami ngerti bahwa kami lahir dari Allah. Disebut anak Allah. Kami tidak berpikir Allah itu punya istri lalu punya anak kayak Quranmu. Makanya saya tidak ngerti tuh. Itu Allah yang mana yang menulis Quranmu gitu loh pertanyaan saya. Mbak Sophia. Jangan Mbak Sophia. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Quranmu Allah ini berpikir anak Allah itu artinya Allah punya istri lalu punya anak? Itu loh coba. Mbak. Saya kasih tahu kamu ya. Ayat ini adalah ayat perkataan Muhammad ketika Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran. Ya. Orang Kristen Najran berkata begini, menurut kamu kalimatullah, firman Allah, apakah itu berasal daripada Allah? Iya. Lalu Muhammad berkata, bagaimana mungkin kamu menyebut Isa ini anak Allah? Katanya gitu. Lalu orang Najran menjawab, karena dia kalimatullah. Dia berasal dari Allah. Apakah menurut kamu firman itu anaknya Allah? Lalu Muhammad mengatakan nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Ayat inilah yang masuk di dalam Quranmu. Mbak. Coba benar apa nggak Bang Pendi? Ya, ini saya tanya dulu. Muhammad Arti firman apa Mbak bagi Mbak? Yang masuk menjadi ayat dalam Quranmu. Karena Muhammad berpikir bahwa istilah anak Allah, bahwa Isa disebut anak Allah, itu artinya Allah punya anak secara biologis. Padahal orang Kristen dan orang Yahudi nggak pernah berpikir begitu. Anak Allah itu artinya berasal daripada Allah, lahir dari Allah. Maka kami orang sendiri anak Allah. Ya, jadi jelas Quran ini bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan Muhammad. Mbak, gini Mbak, saya tanya dulu. Arti firman menurut Mbak apa? Firman itu apa menurut Mbak? Mbak Sophia. Kamu jangan ke firman-firman, kamu jawab mengapa Allahmu mengartikan anak Allah itu Allah harus menikah, punya sohibah, punya pasangan lalu punya anak, itu loh pertanyaan saya. Padahal saya udah jelaskan tadi Mbak. Saya berikan analogi yang begitu gampang. Tidak perlu dikaji umpamanya. Saya juga memberikan analogi dalam Quran. Allah itu makanya Esa Mbak, biar tidak ada lagi pertanyaan seperti Maryam itu. Itu makanya ayat itu turun Mbak. Maryam bisa punya anak, melahirkan seorang anak tanpa punya pasangan. Ya. Tapi Allahmu mengatakan, aku nggak bisa punya anak. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku nggak punya istri. Banyak orang kadang tidak punya pasangan, tapi dia punya anak, Mbak. Hah? Punya orang nggak punya pasangan tapi punya anak. Iya, ada Mbak. Berarti relax. Jadi makin jauh kau nanti makin blunder, bro. Enggak. Mendingan nyantai dulu, relax dulu. Santai. Kita santai dulu, relax. Nanti kalau kau makin ini nanti makin blunder. Ya, karena bahaya orang Kristen itu salah dikit kau habis kau ditelan. Enggak. Gitu. Iya. Iya, blunder kau nanti karena terlalu membela tanpa ilmu yang cukup gitu. Kalau kami kan udah ketahuan ahli kitab ya. Gitu. Aduh.